Tapi bunga ini banyak tuh modal dari keluar. Mari yang dapat beli sedikit, nak balai modal no ini. Bagaimana kita mau cari modal? Ibu beli juga ini kita pe bunga, ibu. Aduh, bagaimana ya? Pakai gandeng tangan Jo. Hah, gandeng tangan apa itu? Di Indonesia, banyak UMKM yang tidak mendapatkan akses pendanaan dari bank karena keterbatasan agunan, proses yang rumit, dan keterbatasan literasi keuangan. Maka dari itu, muncul alternatif pembiayaan berbasis peer-to-peer lending, salah satunya gandeng tangan. Platform ini mempertemukan pendana atau investor dengan UMKM yang membutuhkan modal dengan sistem yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbeda dengan pinjaman online ilegal lainnya yang sering bermasalah, gandeng tangan bergerak di bawah regulasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor sehingga lebih terjamin keamanannya. Gandeng tangan telah menyalurkan pendanaan pada ribuan UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Fokusnya pada UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, industri kreatif, kuliner, dan jasa. Pendanaan dilakukan secara gotong royong dan banyak orang bisa ikut mendanai satu UMKM dengan nominal yang kecil, sehingga usaha tersebut mengembalikan dana sesuai dengan tenor yang disepakati. Nah, persentase tingkat keberhasilan bayar biasanya dijadikan indikator utama kinerja peer-to-peer lending ini, dan datanya bisa dicek di laporan OJK. Investor menarik modal, misalnya 5 juta, lewat gandeng tangan. Uang investor masuk dulu ke rekening aman. Setelah dicek, gandeng tangan salurkan ke UMKM yang dipilih. Dari pinjaman itu, gandeng tangan ambil biaya layanan, misalnya 3%. UMKM terima dana bersih, misalnya 4.850.000. Uang ini dipakai buat modal kerja, beli bahan baku, atau kembangkan usaha. UMKM mencicil pinjaman tiap bulan sesuai tenor, misalnya 12 bulan dengan imbal hasil 12% per tahun, cicilan berisi pokok tambah imbal hasil. Cicilan dari UMKM disalurkan lagi ke investor. Jadi, investor dapat modal awal kembali plus keuntungan. Contoh, dari 5 juta bisa jadi 5.600.000 dalam 12 bulan. Contoh perhitungannya, jika pelaku UMKM ingin meminjam sebesar 500.000, nantinya biaya yang akan didapatkan itu 475.000 karena telah dipotong dengan biaya admin yang telah ditentukan. Nah, biaya yang akan dikembalikan oleh pelaku UMKM itu sebesar 575.000. Nah, biaya suku bunga flatnya ini telah sesuai dengan ketentuan kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yakni tidak boleh lebih dari 0,4%. Kebutuhan modal cepat. UMKM seringkali membutuhkan dana untuk menyetok barang, membayar karyawan, dan ekspansi usaha. Yang kedua, rendahnya literasi keuangan masyarakat. Masyarakat sering tidak tahu cara mengakses pinjaman formal, sehingga platform alternatif lebih diminati. Yang ketiga, pertumbuhan digital finance. Perkembangan teknologi membuat akses ke layanan keuangan berbasis aplikasi menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir adalah keterbatasan akses kredit UMKM. Banyak sekali UMKM yang tidak memenuhi syarat perbankan, misalnya tidak memiliki agunan atau laporan keuangan formal. Jika kita menggunakan platform gandeng tangan, akan berdampak cukup besar. Pertama, terhadap pelaku UMKM.
bisa lebih mudah mendapatkan modal usaha tanpa harus terjebak pinjaman online ilegal yang bunganya tinggi. Selain itu, investor juga ikut merasakan manfaat karena selain memperoleh keuntungan, mereka menunjukkan aksi kepedulian terhadap sesama. Dari sisi masyarakat, ketika UMKM maju, banyak tercipta lapangan kerja baru serta ekonomi lokal ikut bergerak. Sehingga melalui platform ini bukan hanya sekedar uang yang dipikirkan, tetapi tentang moral yang direalisasikan oleh masyarakat. Jadi, ada 3 peluang dari gandeng tangan. Yang pertama, potensi pasar besar. Karena 60 juta UMKM di Indonesia belum terlayani dengan baik dalam pembiayaan modal perbankan. Yang kedua, dukungan regulasi dan pengawasan OJK memberikan peluang untuk ekspansi dari berbagai mitra yang berkolaborasi. Yang ketiga, kebutuhan modal kerja untuk UMKM yang terus meningkat seiring dengan kebangkitan ekonomi dari pasca pandemi. Jadi, ada 4 tantangan dari gandeng tangan. Yang pertama, resiko gagal bayar dari peminjam yang dapat menurunkan tingkat pengembalian dan kepercayaan dari pendana atau gandeng tangan itu sendiri. Yang kedua, potensi persaingan ketat dari berbagai platform yang menawari pinjaman sejenis. Yang ketiga, risiko keamanan cyber dan penipuan yang bisa merusak reputasi platform gandeng tangan. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi makro yang sedang tidak stabil seperti inflasi dapat mempengaruhi kemampuan UMKM dalam membayar pinjaman tersebut. Kehadiran laman gandeng tangan bukan hanya sekadar diadakan untuk mencari keuntungan secara bisnis dan mendapatkan uang dengan latar belakang laman yang terpercaya. Tetapi dari platform ini menunjukkan nilai kasih, kepedulian terhadap sesama, dan juga tanggung jawab. Galatia 6 ayat 2 jelas menyampaikan bahwa haruslah kita saling bertolong-tolongan satu sama lain. Kita tunjukkan kasih kepada sesama melalui saling bantu-membantu dan bentuk kepedulian, serta bentuk tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap pelaku yang mengambil bagian, dari investor, agen gandeng tangan, pengusaha juga. Bertanggung jawab untuk memberikan apa yang menjadi hak mereka dan mengembalikan sesuai yang disepakati. Kita terjamin, nyanak banyak syarat, gampang, deng doi boleh langsung cair. Merpa kita itu lebih aman. Kau DP visi itu ndak abal-abal. Merpa kita lebih gampang, cuma isi data, doi langsung cair. Kong pak kita itu gandeng tangan, DP bunga itu ndak tinggi. Kong so diawasi oleh OJK sehingga investor dan pengguna itu sama-sama dapat DP manfaat. Jadi, mari kita manfaatkan peminjaman yang khusus untuk UMKM, yaitu gandeng tangan. Gandeng tangan telah membantu banyak UMKM dalam mencakup modal yang mereka butuhkan. Dan tentunya, gandeng tangan itu telah terpercaya dan dijaga oleh OJK atau diawasi oleh OJK dengan tenor yang fleksibel dan limit peminjaman yang besar. Jadi, mari gabung sekarang dengan gandeng tangan supaya usahamu semakin kuat dan terpercaya. Nah, solusinya mudah kan? Dengan itu, kamu boleh belajar untuk dapat memilah dan memilih mana pinjol yang abal-abal dan mana yang terverifikasi. Dan juga budayakan literasi sebelum coba sana-sini dan juga tanya testimoni pada orang-orang yang pernah menggunakan platform tersebut. Mari Jo terang pakai gandeng tangan.